Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Hikayat melewati, melintasi setengah mereka itu maksudnya sebahagian orang soleh melewati atas rumah rahib. Rahib artinya adalah ulama Yahudi. Rahib jamaah di Indonesia pun ada istilah rahib, ya, pendeta dari satu agama tertentu. Jadi orang soleh tadi melewati rumah si ulama Yahudi. Maka bertanya ia si orang soleh tadi bagi pendeta Yahudi itu, si ulama Yahudi itu. Jadi istilah ulama memanglah kalau dalam Islam itu yang mengerti agama Islam jamaah. Tapi dari dulu juga orang-orang Islam itu tidak alergi menyebut ahli atau tokoh terkemuka di agama Nasrani atau di agama Yahudi disebut sebagai ulama juga jamaah. Meskipun di Al-Quran ada disebut rahib dan ruhban. Ya, baik. Kemudian beliau bertanya, "Ya rahib, apa juga waktu hari raya yang demikian itu kau?" Orang-orang soleh itu kapan hari raya? Ini pertanyaan. Jadi gini, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa hikmah, hikmah adalah benda hilang milik orang Islam. Hikmah bukan berarti di luar orang Islam mereka tak bisa melihat hikmah, memahami hikmah. Tapi bagi orang Islam, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hikmah itu adalah benda hilang milik orang Islam. Karena itu kata Rasulullah, dari siapapun kau dapat hikmah itu, ambillah. Dari siapapun kau dapat hikmah itu, ambillah. Hikmah ini jamaah sesuatu di sebalik peristiwa. Kadang kita mengalami sesuatu tapi tidak tahu kita apa hikmah di sebalik sesuatu, tapi orang lain justru melihatnya. Maka diperlukan kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri itu. Sehingga orang, ini nih kurasa kok kayak gini-gini. Ya pula kata kita aja. Itu hikmah. Nah, jadi kita ini tidak mesti sesama orang Islam. Non-Muslim pun kita bergaul tidak ada masalah sama sekali. Bahkan kadang-kadang mereka bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Saya buka sosial media saya, buka. Ada lewat video perempuan non-Muslim. Jemaah tak disebut agamanya apa, tapi yang jelas dia non-Muslim. Dia insomnia, susah tidur. Jadi malam itu dia rekam dalam suasana Ramadan ini orang-orang Islam pergi ke masjid subuh. Yang dia kasih captionnya, kok dia nyaman lihat orang itu pergi. Jamaah. Dia nyaman lihat orang-orang Islam itu pergi ke tempat sholat subuh. Kemudian komen-komen yang muncul itu vibes-nya positif sekali.
Jamaah. Di antaranya adalah jadi orang Islam itu enak karena bisa ngadu 5 kali sehari, bisa curhat 5 kali sehari. Ya juga ya. Jadi orang bisa melihat yang kadang kita tidak bisa lihat, yang kita tidak tahu, yang kita, justru sebagian orang Islam kadang-kadang suntuk dia kalau dengar azan, baru cecah pantat awak, udah sembahyang lagi. Ya, jamaah. Enak-enak awak tidur, baru bisa tidur nih, udahlah azan waktu asar nih, kata jamaah. Jadi bagi kita orang Islam terbuka sekali untuk melihat hikmah walau dari non Muslim. Contohnya ini, orang soleh tadi tanya kepada ulama Yahudi, kepada pendeta tadi, bagi bagi orang-orang baik itu kapan hari raya mereka? Nah, kapan hari raya mereka? Dijawab, maka berkata rahib itu, menjawab pendeta itu, ulama Yahudi itu, adalah hari raya mereka itu pada hari mengampuni Allah Ta'ala dosa bagi mereka. Jadi hari raya sejatinya adalah hari ketika terjadi pengampunan dosa. Maka itu dalam pelajaran kita dari Rasulullah, orang yang serius berpuasa diharapkan sangat dosanya hapus. Atas itu syukur kita, itulah hari raya Idul Fitri. Ini jamaah. Bukan artinya tak boleh pula nanti kita berhari raya. Siapa yang tahu dosa siapa dihapuskan oleh Allah, diampuni Allah. Bukan. Syariatnya tetap. Kita kan sudah ngaji syariat. Jamaah yang lalu sudah saya sampaikan. Syariat. Jangan melampaui syariat. Syariat ada, hakikat juga ada. Saya berkali-kali mencontohkan kepada kita. Durian tajam, durian lembut. Jadi, atau semangka hijau, semangka merah. Jamaah. Jadi kulit dan isi tidak boleh kita pisah, tapi mampu kita pilah mana kulit, mana isi. Jangan pula nanti gara mengaji pagi ini tak boleh kita hari raya, karena belum tahu kita siapa yang diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tidak, itu syariatnya. Tapi hari raya yang sebenar adalah ketika Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka itu. Itu kata pendeta Yahudi. Nah artinya jamaah, setiap kita kan tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah Ta'ala. Allah tidak pernah beri WA kepada kita bahwa dosa kita diampuni oleh Allah. Karena itulah maka hari raya sejati bagi kita ketika nyawa berpisah dari badan. Itulah hari raya kita sejati. Karena saat itu nampak, yakinlah kita bahwa dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak. Jamaah. Tapi jangan salah kajinya, syariat tetap ada. Jadi pada tanggal 1 Syawal ya kita berhari raya. Jamaah. Namun kita kan mau naik kelas. Kita mau naik kelas. Ya. Syah dan tiada. Bagaimana cara kita bersikap terhadap hasrat kita, terhadap nafsu, keinginan kita? Tiada juga seumpama engkau serta nafsu engkau itu, ini 2 kali diulang kata-kata serta nafsu engkau, melainkan seperti seorang suami yang menaruhkan, meletakkan perempuannya, istrinya pada tempat orang yang minum arak. Maka engkau kasih akan dia dengan pakaian yang baik dan makanan yang nikmat. Dan apabila meninggalkan akan sembahyang masuk waktu subuh, engkau kasih akan dia harisah, bubur, dan berjenis-jenis rupa makanan. Maunya kau jangan begini, itu maksud Tuan Syekh. Jangan begini terhadap nafsu, karena kalau kau begitu terhadap nafsu seperti kita dengan istri kita. Kita pakaikan istri kita ini pakaian indah-indah, kita letakkan di tempat orang minum khamar. Bahkan ketika istri kita lapar di tempat minum khamar, itu kita kasih makanan yang baik. Harisah itu bubur jamaah. Kita kasih makanan yang baik-baik, yang sehat-sehat. Jangan begitu kita bersikap terhadap
nafsu. Maknanya jamaah, nafsu ini dia tidak boleh diperturutkan, tapi diarahkan. Di dalam Islam tidak ada ceritanya mematikan hawa nafsu. Bahwa ada agama lain mengajarkan itu mungkin ada, itu kita kita apa ya kita hargai sajalah itu sebagai ajaran agama lain, tapi agama kita tidak. Karena itu makan, saya sudah kasih tahu rumusnya dalam pertemuan kita. Makan jangan tidak makan, mesti makan, tapi rumusnya halalan thayyiban la tusrifu. Jemaah, itu dari Rasulullah, makan yang enak-enak. Ya, makan, tetapi halalan thayyiban la tusrifu. Itu pengakuan para dokter jemaah. Kalau Ramadan begini pasien berkurang. Pengakuan para dokter itu. Tapi nanti tanggal 1 Syawal, mulai naik balik dia. 1 Syawal aja udah banyak yang sakit tuh. Ada yang sakit perut. Ada yang sakit kepala. Kalau sakit kepala, karena belum dapat THR itu. Sakit perut, macam-macam. Padahal sudah cantik kali selama puasa itu jemaah. Cantik kali. Sudah halalan, thayyiban, la tusrifu. Saya mau bagi tahukan, bukan terhalang makan ABCD, tidak. Tapi udah cantik kali tubuh kita ini jemaah. Ibarat kendaraan ini sudah turun mesin dia selama bulan Ramadan ini. Tapi kita geber lagi 11 bulan itu, maka hancur lagi. Udah cantik kali kita ini jemaah. Tapi begitulah ya, namanya pula beragama, manusia ini kan pulang pada kepahamannya. Nah, nafsu kelamin itu tidak dihalang dalam Islam. Nikah kawin lah. Aturannya begini, 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 begini. Jadi tidak dihalang. Nah, saya mau bagi tahu, jangan kau seperti yang kuceritakan ini. Kira-kira begitu maksud Tuan Syekh. Kau perturutkan, kau hiasi nafsumu. Jangan. Kita ini akhirnya bau, jamaah. Akhirnya bau. Macam mana pun kita ini akhirnya bau. Yang wangi itu kan minyak wangi kita. Parfum kita. Kalau badan kita ini bau. Apalagi umur kita yang udah tinggi-tinggi, napas kita pun bau, jamaah. Maunya kita wangi di sisi malaikat, di sisi Allah Ta'ala, jamaah. Itu mau kita. Kan? Seterusnya, hikayat. Tinggal setengah mereka itu ulama di dalam tempatnya 40 tahun. Ada ulama selama 40 tahun tinggal di rumahnya. Tiada hadir sembahyang berjamaah. Awas. Ini hati-hati nih. Ini ulama. Jadi 40 tahun tak pernah sembahyang ke masjid. Di rumah aja. Ulama ya. Jangan nanti kita tiru-tiru pula. Dan ini kaji begini, ini tidak berlaku umum. Ini pribadi jamaah. Ya, saya mau simpangkan dulu. Kalau kita sore keluar, saya semalam ngabuburit jamaah, saya goes sore. Kalau pagi tak sanggup, sore. Karena kalau sore capek, duduk sorenya langsung buka. Kalau kita jalan sepanjang Marelan ini, banyak kali kue mue. Banyak kali jamaah. Mawawa ini beli, ini beli, ini beli, ini beli. Tapi bagi orang yang kasyaf, kasyaf ini istilah agama, sudah terbuka sama dia semua. Sebenarnya kue mueh ini banyak macam atau cuma semacam? Kan tepung, telur, katalah kalau pakai telur, air, gula, garam, kan itu jemaah. Tapi kita enggak, sedap kue ini, sedap kue ini, sedap kue ini. Bagi yang kasyaf, sama ini semua. Kemarin juga begitu. Jadi bagi kita, nampak sebenarnya tidak kalau faham kita. Nah, ini ada ulama. Kita kasyaf terhadap kue tadi kan karena kita perhatian. Sama ini semua. Ini pun sama. Supaya jangan salah faham. Jadi ulama yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini kasyaf dia. Dan itu bonus dari Allah Ta'ala.
40 tahun tidak pernah sholat ke masjid. Mengapa? Karena mencium ia daripada busuk hati orang yang lupa kepada Allah. Jadi jangan buat macam kita jemaah. Kau kenapa tak sembahyang ke masjid? Tercium aku bau busuk hati orang. Padahal yang busuk awak sendiri. Jemaah jangan. Yang kaji begini bukan untuk ditiru. Ini mau menjelaskan kepada kita bonus dari Allah kalau kita terus-menerus memperhatikan kekurangan diri kita, kita perbaiki. Ini bonus jemaah. Ini bonus. Jadi asal mau ke masjid, pening pala dia cium bau busuk. Kenapa? Batin saya benci aja nengok kita. Batin yang ini benci aja nengok. Hati-hati jemaah. Allah nilai bukan zahir. Hati-hati. Tercium ulama tadi bau busuk orang yang di masjid. Hati-hati ya, saya sama jemaah. Kamis yang lalu ramai yang mengaji. Kamis ini ku tengok sudah berkurang. Mainlah hati aku. Memanglah manusia-manusia pemalas nih. Tengok, kan dah salah saya jemaah. Sudah berburuk sangka terus menuduh. Tapi zahir saya orang salut, baik segala macam. Hati-hati. Bau busuk dalam itu orang-orang salih bisa Allah kasih bonus untuk memahaminya. Tapi kaji begini jangan kita terapkan ulang. Kenapa tak solat di masjid? Bau busuk masjid tadi itu. Padahal yang busuk dia jemaah. Ya, ini menjelaskan bahwa hati-hati. Ada orang-orang baik yang kita tak tahu entah siapa di sisi Allah mampu memahami kita. Ya, seterusnya. Maka betapa pula engkau hadir dengan karena pekerjaan dunia. Macam mana lagi? Orang yang lupa dengan Allah. Begitu busuk. Macam mana pula kalau orang datang solat ke masjid ni demi kehidupan dunia jemaah. Orang yang lupa saja sudah demikian busuk. Bagaimana orang yang mengharapkan kehidupan dunia. Begitulah busuknya. Apalagi kalau dia dunia. Dan sangat jahil engkau daripada pekerjaan akhirat. Kita hundang-handing sana sini, semakin dekat garis finish. Terus apa bekan? Jangan berkhayal jamaah. Jangan berkhayal nanti kan istri saya buat kalau saya meninggal buat sedekah atas nama saya. Oke tak mas? Itu oke. Nanti suami saya begini, nanti anak saya. Pertanyaan saya, adakah mereka mengingat kita 24 jam sehari? Kita sudah berpulang, jamaah. Adakah istri kita mengingat kita 24 jam sehari? Suami kita mengingat kita 24 jam sehari. Orang tua kita yang masih hidup mengingat kita 24 jam sehari. Kita anak-anak kita. Tidak, jamaah. Akhirnya pulang-pulang diri sendiri. Tahu-tahu kita khayal dalam hidup ini. Rugi. Jadi orang yang lupa kepada Allah, yang motifnya semata-mata kehidupan dunia sudah begitu sulit, apalagi kalau lupa kepada akhirat. Jamaah. Misal dunia pada engkau, perumpamaan dunia ini pada engkau seperti seorang pergi ia kepada bustan dan kebun. Bustan dengan kebun sama artinya. Ibarat kata perumpamaan dunia ini pada diri engkau seperti orang pergi kepada kebun dan bersungguh ia berusaha. Maka engkau taruh, engkau simpan barang yang mengenyangkan daripadanya. Oh ini kebun, saya mau kerja dulu, bekal makan saya siang nanti saya letak di kebun ini dulu. Maka adalah memperbuat engkau dengan satu yang memberi manfaat atas engkau. Pada ketika tiada barang yang mengenyang, barulah engkau membukakan dia dari tempat engkau menaruhkan dia. Ketika tak ada, ini saya siapkan sini. Nanti ketika lapar, bekal saya ambillah. Tak ada. Begitulah kira-kira mestinya kita dalam dunia ini. Kita siapkan bekal untuk akhirat. Gini jamaah ya. Sesungguhnya akhirat itu adalah
panggung hidup juga. Kita dulu hidup di alam roh. Al-Quran jelaskan itu. Nanti dari alam ruh pindah panggung kita ke alam rahim perempuan. Kita hidup di situ, jamaah. Dari situ kita pindah hidup lagi sekarang ke alam dunia. Dari sini nanti kita pindah hidup lagi ke alam kubur. Dari alam kubur kita pindah hidup lagi ke alam akhirat. Itulah terminal. Dari situ enggak. Jadi sesungguhnya kita pindah-pindah hidup, jamaah. Dan kita hari ini berapa Ramadan ini? 29 Ji. Jadi besok raya. Nah. Yang bilang 29, 29. Yang mau besok raya? Raya. Yang mau raya Sabtu? Sabtu. Jamaah. Kalau raya Sabtu berarti hari Jumat tanggal 30 Ramadan. Jamaah. Kalau yang raya besok, hari ini tanggal 29, besok raya, jamaah. Kan? Sudah. Kita hari ini adalah kita yang kemarin. Apa yang kita alami sekarang, ini adalah akibat apa yang kita lakukan sebelumnya, jamaah. Jadi kita ini yang sekarang, coba nanti masing-masing di rumah duduk, flashback. Apa yang sudah kita lakukan 1, 2, 5, 10, 20 tahun yang lalu. Itu akibatnya sekarang. Jamaah. Nah, yang di akhirat itu adalah akibat kita hidup di dunia. Hidup itu begitu, jamaah. Jadi, kita yang sekarang adalah kita yang kemarin. Kita besok adalah kita yang hari ini. Jadi sebenarnya pindah saja, jamaah. Cuma kadang-kadang orang kalau disebut akhirat, jadi terbayang, payahnya lagi akhirat. Nggak bisa lah awak beli anyang lagi. Di akhirat payah kali lah awak suka kali. Apa makanan orang sekarang? Dim. Itulah. Kan tulisnya dimsum. Kenapa pula baca dimsum? Makin-makin tak betul aja nih dah, jamaah. Ditulis one, dibaca wan, kan tak betul. Ya one aja udah, jamaah kan. Ditulis COCA, COLA, dibaca itu cocola aja udah, masalah. Apa yang kita makan itu kita jamaah. Jadi kita besok di akhirat. Jadi kalau di akhirat bisa awak makan dimsum apa tidak? Ada nggak pancake di akhirat ya? Ini apa sekarang nih ada mie macam-macam nih. Ada nggak di akhirat? Itu yang jadi pikiran kita. Di akhirat tuh macam di sini nggak nanti. Sehingga susah kita, jamaah. Tentulah setiap alam ada kekhasannya. Alam ruh beda dari alam rahim. Alam rahim beda dari alam dunia. Alam dunia beda dari alam kubur. Alam kubur beda dari alam akhirat. Masing-masing ada kekhasannya, jamaah. Takkan mungkin bayi di dalam rahim para perempuan ini dia pingin pula dimsum tadi ya. Kan? Tak mungkin. Tak mungkin, dokter pun tidak kasih itu jamaah. Karena alamnya beda. Itu yang kadang-kadang buat kita, cemana lah nanti cemana. Tak usah dirisaukan jamaah. Yang terpenting adalah siapkan makanan kau. Kan kau di dalam kebun tadi, kau siapkan makanan, kau bekerja, pas makan siang, kau ambil bekal itu. Siapkan bekal untuk keperluan akhirat. Diterima, ditolak, kita pasti mati. Bahkan orang yang mengatakan God is dead, Tuhan sudah mati pun mengatakan, meyakini hidup pasti berakhir. Yang jadi masalah kan apakah ada kehidupan setelah kehidupan ini. Nah, kita orang Islam diajarkan Rasulullah, ada kehidupan setelah kehidupan ini, dan kehidupan di sana bergantung modal kita
di sini. Yang modalnya banyak, lagi baik, tidak ada tipu menipu dalam modal itu, Allah kasih tempat yang elok. Yang modalnya kurang dari itu, Allah kasih pula tempat yang kurang elok dari itu. Yang lebih dari itu, lebih elok lagi, dan seterusnya. Jamaah. Jadi ini persoalan kita persiapkan bekal, ya. Seterusnya. Sesungguhnya menaruh, menyimpan ular syahwat dan kala. Kala ini maksudnya kala jengking maksiat. Ini bahasa kiasan. Sesungguhnya ada orang yang menyimpan, memperturutkan syahwat dan maksiat. Syahwat ibarat ular, maksiat ibarat kala. Maka jadilah binasa engkau. Binasalah engkau sebab engkau menyimpan, menaruh itu menyimpan ular, menyimpan kala. Jamaah. Memadailah dengan engkau jahil. Sudah cukup engkau disebut bodoh. Sudah cukup engkau disebut jahil. Bahwasanya manusia itu menaruh, menyimpan mereka itu akan makanan bagi waktu yang berhajat mereka itu kepadanya. Ini nanti konsep zuhud. Awas ya. Awas jemaah. Ini hati-hati nih. Bolehkah kita menyimpan sesuatu untuk besok? Ini maksudnya. Jadi di sini orang itu disebut bodoh bila dia menyimpan hari ini untuk besok. Nah, lihat ya, kita ulang. Dan engkau jahil bahwasanya manusia, memadailah dengan engkau jahil bahwasanya manusia itu menaruh, menyimpan mereka itu akan makanan bagi waktu yang berhajat mereka itu kepadanya. Orang sudah disebut jahil bila dia menyimpan hari ini untuk besok. Ini tauhid level tertinggi. Jamaah. Ini tauhid level tertinggi. Bahwa dia tidak menyimpan apa yang dapat. Tetapi, ini mesti saya jelaskan, tetapi ada yang salah paham, pelajaran yang cukup brilian ini disikapi negatif. Negatifnya begini, apa yang ada sekarang habiskan. Apa yang ada sekarang habiskan. Besok urusan, besok. Jatuhnya jadi boros. Akibatnya orang ini menjadi tidak hati-hati, tidak waspada dalam hidup. Itu negatif pertama. Negatif kedua, dia berpandangan salah. Kalau kayak gini ajaran Islam, pantaslah kita tak maju-maju. Padahal bukan ini maksudnya, jamaah. Maksudnya, sekarang saya ingin ajak kita. Ini fatwa Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jika di daerah orang Islam masih ada orang miskin, maka orang Islam yang kaya-kaya itu diduga hartanya diperoleh dari cara yang buruk. Kalau beliau bahasanya tegas. Di daerah yang mayoritas muslim, masih ada orang muslim yang miskin, maka yang kaya sesungguhnya adalah mencuri. Jamaah. Karena itu fatwa Syekh Mutawalli Asy'arawi. Tafsir beliau ada sama saya, jamaah. Karena kalau orang muslim yang kaya-kaya itu mendonasikan hartanya, dia tidak menyimpan. Maka rasa-rasanya sulit kita menjumpai ada orang miskin. Ini maksud pelajaran ini, jemaah. Jadi ada kepedulian sosial yang tinggi di kalangan umat Islam. Meskipun ini sulit diterapkan sekarang. Ada orang kaya-kaya itu yang mau betul membantu si miskin. Tapi kadang attitude si miskin ini ngelus dada kita, jamaah. Si kaya ngasih. Orang si kaya ini pun sadar betul harta ini tidak dibawa mati. Dia kasih. Memang tidak tegas-tegas si kaya bilang kau beli beras. Tidak. Tapi fahamlah kau, orang kita ngerti hidup kau pun susah. Kita bantu. Kan? Tahu-tahu si miskin beli gorden. Coba. Jadi si kaya ini pun, aduh, cemana? Dikasih duit untuk keperluan hidup, tahu-tahu si miskin beli handphone. Ini kadang-kadang attitude, jamaah.
Jadi saya pun tidak betul saya kalau menyalahkan kaya yang kaya-kaya, tidak juga. Kadang-kadang attitude kita yang miskin yang susah ini, apalah salahnya awak beli ini? Bukan itu. Bukan itu. Kaji saya yang lalu pancing rezeki. Ingat lagi saya bilang jamaah yang jualan tuh mukanya mestilah berseri-seri. Pancing rezeki. Kalau si kaya ini bantu kau, nampak sama dia, uang dia itu berguna betul. Kau beli, kau letakkan di tempat yang tepat. Yakinlah kau, takkan dia berhenti membantu engkau. Karena puas dia, harta dia, dibelinya beras, anaknya sehat. Kadang-kadang, ini jamaah. Ya, satu. Kemudian, ini zuhud level tinggi. Jadi maksud Tuan Syekh di sini adalah lebih dari keperluanmu beri kepada yang lain. Kau sudah cukup disebut bodoh bila kau simpan untuk besok. Karena kita tidak tahu akan hidup. Ini pukul 6.19. Siapa yang pasti meyakini 6.20 dia masih hidup? Nggak ada jamaah. Persoalannya dua. Jawabannya nanti dua. Bolehkah kita menyimpan? Bolehkah kita menyimpan? Jawabannya dua. Satu, menyimpanlah tetapi tutup dengan insya Allah. Simpan. Entah ada keperluan awak. Keperluan. Sebetulnya kalau ngajinya tauhid dengan level seperti ini, ya namanya keperluan pasti sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala. Tapi oke lah. Mungkin iman kita belum sampai level ini. Satu. Kedua, niatlah kita menyimpan itu sebagai baitul mal, kas negara. Sehingga siapapun nanti yang perlu kita bantukan. Niat seperti itu jamaah. Nah, yang keliru gini, saya ingin ajak kita semua. Kita nyimpanlah, tah mana tahu nanti sakit, ada biaya untuk itu. Pertanyaan saya, itu doa tidak? Orang ini akan sakit nggak? Kira-kira. Akan sakit nggak dia kira-kira? Sakit. Kenapa? Karena dia sudah siapkan duit untuk pengobatan dia sakit. Jamaah. Dia sudah siapkan. Maka dia akan sakit. Tah mana tahu nanti awak akan tak tahu. Tah sakit-sakit. Tahap. Sakit itu jamaah. Tetapi hati-hati. Yang seperti ini kita mau bijak untuk menerapkannya. Jangan nanti pulang dari sini semua harta di rumah kasihkan. Oh tak bisa. Agama tak mengajarkan itu. Nah, sehingga bolehkah kita menyimpan pakai seperti itu? Dan kita mesti jujur. Jamaah, kita mesti jujur. Nampak kita orang ini perlu bantu. Cuma seperti yang saya sebut tadi. Kadang-kadang kita ngelus dada nengok attitude orang miskin. Kadang-kadang jamaah. Karena ini akan saya upload nanti di YouTube, mungkin orang salah paham. Saya mau sebutkan diri saya tak mau sebutkan orang lain. Jamaah, yang belawan-belawan yang kenal dengan saya, ngertilah. Kami ini orang miskin jamaah. Biar paham saja. Mungkin ada yang sama miskin dengan kami atau lebih miskin. Kami itu makan telur bagi 4. Mesti dipotong 4. Jamaah. Kemudian kami itu makan daging setahun sekali. Itu pun kalau dapat kurban. Karena sering tak dapat. Karena kami orang miskin, disepelekan dalam hidup. Tetapi kalau orang bantu kami, mesti puas. Karena nampak mereka yang mereka bantukan itu kita gunakan dengan tepat. Jamaah. Makanya saya berani bilang begitu. Allah Ta'ala, saya mau ingatkan kita semua, bolehkah menyimpan? Boleh seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi, berulang ke menaruh. Mana tadi itu? Bermula engkau menaruh suatu yang memberi binasa diri engkau, yaitu maksiat.
adalah engkau lihat seorang didatangkan ular kepadanya, maka dipeliharakannya akan dia di dalam rumahnya. Maka adakah engkau perbuat yang demikian itu? Itulah kalau kita lakukan maksiat. Itulah kalau kita lakukan maksiat. Ibarat kata kita memelihara ular di dalam rumah yang kita tidak mampu merawat, menjaganya, kena patuklah kita oleh ular tadi. Itulah maksiat. Ayo kita masing-masing berlomba dengan diri kita yang kemarin. Suami tanggung jawab kepada istri, orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua. Ini harus begitu jamaah. Jangan salah kaji ini adalah upaya kita memperbaiki terus-menerus. Ya, saya rasa sampai sini dulu. Syahdan suatu yang sangat jadi mudarat dan binasa. Ini akan datang jamaah pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.